Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan saya di channel Bushcraft Luwuk. Kali ini kita tidak sedang berkegiatan, tapi saya akan mengunjungi dua objek wisata yang ada di seberang pulau dari kota Luwuk. Kedua objek wisata ini biasanya disinggung di dalam Wonderful Banggai maupun perbincangan umum untuk tempat wisata yang layak untuk dikunjungi. Yang pertama ini adalah Pantai Poganda. Pantai ini menawarkan pasir putih dan juga sunset yang memukau jika cerah. Dan yang kedua adalah Danau Paisupok. Danau ini menawarkan pemandangan yang asri dan juga air yang jernih seperti sebuah kristal. Yang akan kita review dari tempat tersebut yaitu bagaimana untuk bepergian ke sana serta berapa biaya yang akan dikeluarkan. Sebenarnya ada 3 cara untuk bepergian ke sana. Cara pertama, kalian bisa pakai jasa open trip, tapi kalian harus kumpul hingga sekitar 10 orang karena biaya per 10 orang itu sekitar 4 jutaan hingga 5 jutaan. Jadi kalian bisa pakai sistem patungan. Hanya saja open trip ini hanya sehari ya kawan-kawan ya. Untuk cara kedua, kalian bisa naik ferry ke kota Salakan. Hanya saja ini akan sedikit jauh dikarenakan kalian akan berakhir di ujung dari Pulau Peleng dan itu menghabiskan banyak waktu untuk mencapai bagian bawah dari pulau ini. Kalian bisa lihat yang saya lingkari itu adalah Salakan dan yang saya beri tanda panah adalah lokasi dari Poganda maupun dengan Paisupok. Untuk opsi kedua ini cocok jika kalian ingin mengelilingi Pulau Peleng ini dari Salakan hingga Luk Panenteng. Kemudian cara yang ketiga adalah menggunakan kapal kayu. Dan cara ini yang akan saya gunakan. Dikarenakan dapat memangkas jarak, kemudian saya bisa punya waktu yang agak lebih fleksibel. Hanya saja memang saya membawa kendaraan bermotor agar lebih luas lagi dalam membawa barang bawaan. Dikarenakan saya akan meletakkan camp di Pantai Poganda. Oke, jadi kita akan menuju ke Pelabuhan Rakyat Luwuk. Kemudian kalian dapat membeli tiket yang menuju ke arah Leme-Leme. Harga tiket per orang itu sebesar Rp50.000. Dan ongkos untuk menaikkan motor ke atas kapal itu sebesar Rp100.000. Untuk menaikkan dan menurunkan itu habis sekitar Rp100.000. Jadi ketika kita menaikkan motor itu kena charge sebesar Rp100.000 dan ketika turun di pelabuhan Leme-Leme itu juga akan kena charge sebesar Rp200.000. Jadi jika untuk satu orang dan membawa motor kalian akan kena biaya sebesar Rp250.000. Itu untuk tiket dan juga biaya untuk menaikkan motor ke atas kapal serta biaya untuk motor ketika diletakkan di atas kapal. Kapal yang saya tumpangi ini bernama KM Autosobi. Untuk kapal sendiri punya jadwal berangkat yang fleksibel. Biasanya berangkat di jam 10 atau bisa juga berangkat di jam 2. Ketika saya berada di atas kapal ini sekitar jam 9 dan estimasi kapal ini berangkat adalah jam 10. Tempat beristirahat untuk penumpang berupa bangsal-bangsal seperti ini. Kita naikkan perlengkapan kita dahulu ya kawan-kawan. Untuk bangsalnya punya 2 tingkat. Ini tingkat yang bagian atas ya. Di bawah itu juga masih ada bangsal yang lainnya. Sambil menunggu kapal berangkat, kira-kira seperti ini suasana pelabuhan kota Luwuk. Seperti yang saya katakan, karena jadwalnya fleksibel, tadinya diperkirakan jam 10 berangkat dan ini jam 11 barulah kapal ini berangkat. Posisinya agak mepet ya kawan-kawan, tapi tetap bisa keluar dengan aman kok. Kapal mulai berlayar menuju ke pelabuhan Leme-Leme.
Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih, pelabuhan Leme-Leme mulai terlihat. Catatan tadi kita berangkat jam 11, kira-kira sekitar jam 11, dan ketika kita tiba itu berada di sekitar jam 2. Dan kita pun telah tiba di pelabuhan Leme-Leme. Untuk catatan, penginapan hanya ada di pelabuhan Leme-Leme untuk area ke Poganda maupun ke area Paisupok. Tapi karena saya punya perlengkapan camp, maka saya langsung meluncur ke pantai Poganda. Untuk desa Poganda maupun Paisupok itu tidak ada penginapan, dan yang ada hanya homestay, yaitu rumah milik warga. Dan jika pemilik homestay ada halangan, kalian tidak akan bisa menyewa homestay. Dalam perjalanan, tiba-tiba terjadi hujan deras. Untungnya flashlight saya selalu siaga 1. Setelah hujan berhenti, saya pun melanjutkan perjalanan ke Pantai Poganda. Untuk biaya masuk ke Pantai Poganda itu ditarif sekitar Rp5.000. Hanya saja ketika saya datang, penjaganya sedang tidak berada di tempat. Dan nantinya saya ketemu ketika sudah mendirikan campsite saya. Ada yang berjaga di sini? Oh. Kondisinya cukup sepi ya, karena berdekatan dengan hari raya. Oke, pertama kita cari tempat parkir dahulu. Kira-kira seperti ini suasana dari Pantai Poganda. Penampilan awalnya ini cukup ideal ya untuk meletakkan campsite, dikarenakan ada banyak area yang berumput. Saya sendiri tidak suka meletakkan camp saya di atas pasir putih, dikarenakan gampang kotor ya. Maksud saya pasir gampang masuk ke dalam tenda, dan itu kurang nyaman untuk beristirahat. Impresi awal saya, pantainya sangat bagus, kebersihannya pun juga terjaga, serta punya view yang menurut saya ini indah ya kawan-kawan. Meskipun cuaca sedikit mendung, kalian bisa melihat langit yang berwarna agak keemasan pada pantai ini. Artinya juga matahari akan segera terbenam. Untuk fasilitas banyak tempat untuk berfoto, tapi fasilitas yang paling penting itu adalah adanya kamar mandi. Jadi di sini ada kamar mandi, kemudian untuk sumber air itu ada sumur. Setiap penggunaan kalian akan kena charge Rp2.000 untuk buang air kecil dan Rp5.000 untuk buang air besar maupun untuk mandi. Oke, sebelum benar-benar malam, mari kita mendirikan tenda kita di pesisir pantai dari Poganda ini. Awan mulai tersingkap dan kami beruntung mendapatkan pemandangan sunset. Selalu pasang pasak untuk jaga-jaga karena cuaca kadang tidak dapat ditebak.
Setelah mendirikan shelter, saya menghabiskan waktu untuk bersantai sambil menunggu matahari terbenam. Di sekitar pantai, kalian bisa menemukan banyak kayu yang terbawa oleh ombak, sehingga bisa kita gunakan sebagai bahan bakar. Untuk tools multifungsi, saya membawa gergaji lipat dari Ishinoko Genbaya dan juga ajak survival untuk pisau yang serba bisa saya. Dan kita punya persediaan kayu bakar yang cukup banyak ya kawan-kawan. Selain kompor gas, saya memang sengaja membawa kompor kayu kecil kesayangan kita. Di pesisir pantai, tinder berupa daun kelapa kering itu cukup gampang untuk kita temukan. Dan ini sangat sempurna untuk menyalakan api. Kemudian kita lanjut untuk memasak. Untuk informasi tambahan, karena sumurnya itu berupa air payau, maka kalian tidak akan bisa menggunakannya untuk menanak nasi atau kegiatan-kegiatan lainnya yang untuk dikonsumsi. Karena rasanya itu lumayan asin ya kawan-kawan. Tapi kalau untuk sekedar mandi maupun untuk kegiatan bersih-bersih, kalian masih bisa menggunakan air dari sumur tersebut. Karena air sumur tersebut yang digunakan ke dalam toilet maupun ke dalam kamar mandi. Setelah masak, kemudian lanjut untuk bersantap. Sebenarnya saya ingin melakukan kegiatan seperti memancing maupun menjelajahi bagian pantai ini, karena menurut teman-teman yang lain, ikan mudah untuk didapatkan di pinggir pantai ini. Hanya saja sekitar jam 8 malam tiba-tiba angin bertiup sangat kencang, sehingga saya langsung memasang semua gui lain dari tenda untuk memastikan jika terjadi badai, maka tenda ini bisa bertahan. Dan benar saja, setelah terjadi badai, awan hujan menuju dari arah laut ke pesisir, dan terjadi hujan yang sangat deras. Hujan terjadi terus-menerus sepanjang malam. Sehingga saya memutuskan untuk segera tidur saja. Ketika jam 6.40 di pagi hari masih terjadi hujan, dan ini hujan yang tidak berhenti sejak semalaman.
Barulah ketika di jam 8 pagi, intensitas hujan mulai berkurang. Dan di jam 8.40, hujannya mulai berhenti. Ada kejadian yang tidak mengenakan yang saya alami ketika berada di pantai ini, yaitu semalam saya kehilangan nesting yang saya rendam di samping dari sumur ini. Sebenarnya nesting saya sudah hilang dari semalam. Karena di sekitar sini banyak anjing, saya positif thinking bahwa yang membawa lari nesting saya adalah seekor anjing. Jadi ketika saya meletakkan nesting tersebut, 1 jam kemudian saya balik untuk mengambil nesting tersebut, ternyata nestingnya hilang. Kan? Di sini ada pos-pos yang disewakan. Untuk sewanya sekitar Rp20.000 untuk menyewa pos-pos ini semalam. Karena hujan sudah berhenti turun, maka kita akan masak sebelum melanjutkan perjalanan ke Danau Paisupok. Untuk masak-masak, kalian hanya bisa mengandalkan air dari aqua. Untuk harga aqua sendiri di sini 10.000 per botol untuk yang ukuran 1,5 liter seperti ini. Dan saya tidak menemukan yang menjual di sekitar pantai ini, sehingga kalian harus membelinya di dalam kios yang terletak di dalam Desa Poganda. Untungnya saya memiliki nesting yang satu ini, sehingga meskipun saya kehilangan bagian dari nesting area Himalayan E, kita masih tetap bisa memasak menggunakan nesting yang satu ini. Sebenarnya mie instan tidak terlalu direkomendasikan untuk dikonsumsi, tapi dikarenakan kepraktisannya dan juga nesting saya sudah hilang satu, maka sarapan hari ini kita minum susu dan memasak mie serta telur untuk sarapan. Sebenarnya saya berpikir akan menemukan penjual makanan di sekitar pantai ini, tapi ternyata tidak ada satupun warung makan di sekitar pantai Poganda. Dan untungnya saya membawa logistik sendiri untuk cadangan. Setelah bersantap, kita bersiap untuk packing barang dan menuju ke Danau Paisupok. Sambil saya packing barang saya akan meletakkan hal-hal penting untuk kalian perhatikan ketika berada di pantai Poganda. Yang pertama, harga tiket masuk sebesar Rp5.000 dan juga untuk sewa gazebo sebesar Rp20.000. Kedua, biaya toilet Rp5.000 untuk mandi dan buang air besar, serta Rp2.000 untuk buang air kecil. Yang ketiga, ada sumur, tapi tidak bisa digunakan untuk memasak dan yang bersifat konsumsi, karena airnya payau dan lumayan asin, tapi masih bisa untuk mencuci dan kegiatan bersih-bersih lainnya. Keempat, hati-hati dengan logistik Anda, dikarenakan banyak anjing yang berkeliaran di sekitar pantai ini. Saya sendiri menjadi korban kehilangan nesting yang masih ada sisa kerak nasi yang saya bersihkan. Dan itu kemungkinan dibawa lari oleh anjing. Jadi, jaga logistik kalian ketika berada di sekitar pantai ini. Yang kelima, jika kalian camping, pastikan kalian menggunakan peralatan yang aman dan juga safety. Dikarenakan bisa saja terjadi badai seperti yang saya alami. Dan yang terakhir, buanglah sampah pada tempatnya. Di Poganda sebenarnya ada cottage yang bisa kalian sewa. Namun cottage tersebut di luar dari pengurusan masyarakat Poganda. Untuk harga sewanya sekitar Rp300.000 per malam. Dan biasanya cottage ini digunakan untuk tempat singgah bagi yang menuju Poganda lewat opsi pertama, yaitu yang melalui jasa open trip. Dari pantai Poganda kita akan menuju ke Danau Paisupok. Jalan dari Leme-Leme menuju Poganda maupun dari Poganda menuju ke Paisupok itu kurang baik ya kawan-kawan, jadi perhatikan ketika kalian berkendara. Lokasi pantai Poganda maupun Danau Paisupok kalian bisa temukan lewat Google Map dan itu cukup akurat. Hanya saja di pantai Poganda maupun ketika kalian berada di Danau Paisupok itu tidak ada jaringan ya kawan-kawan. Jika kalian ragu, silakan bertanya ke masyarakat setempat. Di lokasi dari
Danau Paisupok, yaitu di desa Paisupok sendiri, ini punya pemandangan yang sangat memanjakan mata ya. Ini adalah bagian dari pantai Paisupok, dan ini jalan yang akan kita lewati jika ingin menuju ke Danau Paisupok tersebut. Jalannya cukup dekat dari jalan raya. Untuk biaya masuk ke dalam Danau Paisupok itu sebesar Rp5.000. Tarifnya bisa kalian lihat di papan pengumuman ini. Parkir mobil 10.000, parkir motor 3.000, gazebo 30.000 per bangunan, wahana perahu 30.000 sekali putaran, alat snorkeling 50.000, dan camping 35.000-an. Untuk toilet dan ruang ganti tidak dipungut biaya sama sekali. Untuk camping yang dimaksud itu kalian meletakkan tenda kalian di dalam gazebo tersebut, dikarenakan di sini memang tidak ada tempat datar untuk meletakkan base camp atau jika kalian ingin mendirikan tenda. Jadi solusinya yaitu dengan mendirikan tenda di dalam gazebo. Hanya saja kita tidak akan camping di sini ya kawan-kawan. Oke, mari kita cari gazebo yang belum terisi. Untuk administrasi selain dari biaya masuk itu kalian bisa bayar di dekat perahu ini. Di situ ada petugasnya yang menunggu. Sekalian jika ingin sewa pelampung atau ingin menaiki wahana perahu. Oke, kita ambil gazebo yang paling ujung itu biar tidak terlalu ramai. Kira-kira begini struktur gazebonya. Ini lumayan luas ya kawan-kawan. Oke, setelah berganti baju di ruang ganti, mari kita mencoba wahana perahu. Ketika mencoba wahana perahu, kalian akan ditawari ingin mendayung sendiri atau ingin didampingi. Saya pun memilih untuk mendayung sendiri untuk merasakan keseruannya. Danaunya lumayan luas, namun tidak terlalu luas untuk kita putari dengan perahu kecil ini. Bisa kalian lihat airnya ini sejernih kristal. Semakin dalam semakin biru, semakin dangkal semakin hijau. Setelah puas mencoba wahana perahu, kita masih bisa berenang di sekitar danau ini. Sudah. Mari kita coba matras tiup kita untuk mengapung. Setelah berdingin-dingin, kalian bisa menikmati hidangan hangat seperti pop mie. Untuk harga pop mie sekitar 10.000 dan juga sama dengan harga air mineral Rp10.000. Setelah puas kita akan kembali, dan ini adalah hal-hal penting yang harus kalian perhatikan ketika berkunjung ke Paisupok. Yang pertama, biaya parkir motor Rp3.000. Tapi kadang kalian akan dimintai lebih, yaitu Rp5.000. Karena ketika saya di parkiran malah dimintai Rp5.000 dan berbeda dengan papan informasi. Kemudian biaya parkir mobil Rp10.000. Ada penjual makanan dan minuman di sekitar Danau Paisupok. Kemudian tidak ada sinyal dan juga akses untuk colokan charger handphone, sehingga pastikan powerbank kalian memadai ketika berkunjung, agar ketika mau merekam maupun menjepret momen, kalian tidak akan kehabisan daya. Di sekitar jam 4 sore, kita akan kembali ke Pelabuhan Leme-Leme dan bersiap untuk bertolak keesokan harinya menuju ke Kota Luwuk. Karena kapal yang menuju ke Kota Luwuk biasanya berangkat di jam 10 pagi. Kalau kalian sampai di Pelabuhan Leme-Leme, di situ ada penginapan yang bernama Penginapan Novitri. Untuk harga sewanya sebesar Rp100.000 per malam. Dan fasilitas yang didapatkan itu sudah ada kasur, kemudian seperti biasa ada kamar mandi, ada televisi, dan juga ada kipas angin. Standar ya kawan-kawan. Dekat dari penginapan Novitri ini kalian bisa menemukan loket untuk membeli tiket. Jadi kalian bisa membeli tiket di tempat ini.
Harganya sama, yaitu Rp50.000 per orang. Untuk menaikkan motor seperti biasa Rp100.000, dan juga nantinya untuk menurunkan kalian akan dimintai lagi sebesar Rp100.000. Sebenarnya ini cukup mahal ya, tapi sudah jadi standarnya. Oke, di akhir video saya akan bahas berapa uang yang dikeluarkan untuk menuju Pantai Puganda maupun menuju ke Danau Paisupok dengan menggunakan cara yang saya pakai. Biaya kapal itu Rp50.000 per orang. Jika pulang pergi maka akan menghabiskan biaya Rp100.000. Kemudian biaya menaikkan motor itu Rp200.000 untuk sekali jalan. Jadi jika pulang pergi itu sebesar Rp400.000. Alternatif lain, jika kalian tidak membawa motor, kalian bisa merental mobil di pelabuhan Leme-Leme. Tapi itu tergantung negosiasi kalian dengan sopir. Biasanya sih ditarik biaya sekitar Rp150 hingga Rp300.000. Perlu kalian perhatikan, tidak ada angkutan umum yang menuju dari Leme-Leme ke arah Pantai Puganda maupun Danau Paisupok. Biaya masuk di Pantai Puganda Rp5.000 dan biaya sewa gazebo Rp20.000. Untuk biaya camping sendiri tidak dipungut biaya di Pantai Puganda. Dan itu saya belum menghitung biaya yang akan kalian keluarkan untuk kamar kecil. Dan menuju ke Danau Paisupok, parkir motor Rp5.000 dan gazebo Rp30.000 serta sewa wahana Rp30.000 serta sewa pelampung Rp10.000. Dan juga untuk penginapan per hari itu Rp100.000. Ini saya belum hitung biaya makan, tapi hitungan kasarnya kira-kira kalian akan menghabiskan Rp700.000. Dan bila ditambah biaya lain, kira-kira kalian butuh Rp1.000.000 untuk menuju ke kedua wisata ini dari Kota Luwuk. Jadi kira-kira seperti ini pengalaman saya untuk menuju ke area wisata yang berada di Pulau Salakan, tepatnya di Pulau Peleng di Luwuk Paninteng. Terima kasih telah menonton. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan.